sembah dia. Ora masyanda kalabalaraba. Angkat syukur kita ke hadapannya. Karena anugerah sungguh besar buat kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Ora balaraba. Oh haleluya. Saat dunia, saat keadaan yang kami hadapi, yang kami alami menjadi semakin krisis, justru semakin besar nyata anugerah hidup kami. Mari kita sembah dia dengan sungguh-sungguh. Panjatkan syukur kita. Dia tak pernah tinggalkan kita. Dia tak pernah biarkan kita sendiri. Berkenannya nyata dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, karena Engkau tersedia buat kami. Di saat-saat kami butuh, di saat kami tertekan, di saat kami mengalami masa-masa tidak enak, justru Engkau tersedia buat kami. Karena Engkau menyediakan dirimu buat kami. Engkau Allah yang tak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang berbicaralah pada kami. Ajarlah kami supaya mengerti apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami persiapkan, bagaimana kami harus melangkah dan bertindak di tengah-tengah masa yang tidak enak. Bila itu sedang kami alami, biar Tuhan kami keluar terus sebagai umat pemenang bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu, agar firman ini tidak kembali dengan sia-sia, tapi boleh tumbuh dan berbuah pada hidup kami 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Terima kasih Tuhan Yesus. Berikan kami urapan-Mu dalam bentuk roh, hikmat dan wahyu, sehingga kami boleh mengerti firman-Mu ini dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan, kami siap sambut firman-Mu hanya di dalam satu nama, nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Shalom, selamat pagi Bapak kasih Tuhan. Silakan duduk, kita berjumpa kembali dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita akan belajar kembali apa yang harus kita persiapkan, langkah apa yang harus kita ambil di saat-saat, mungkin pada saat kita sedang mengalami krisis, masa yang gak enak, masa kekeringan dan sebagainya. Karena kita tahu dunia ini gak ada yang pasti, saudara. Peter Drucker, ahli manajemen, itu mengatakan tidak ada satupun yang pasti di dunia ini. Cuma satu yang pasti, yaitu ketidakpastian itu sendiri. Masa-masa yang enak bisa berubah, masa yang gak enak. Kenapa dia bilang? Dalam dunia ini semua pasti berubah. Gak ada yang tidak berubah, pasti berubah. Ada kalanya bisa enak, ada kalanya bisa tidak enak. Nah bagaimana kita bisa pada saat mungkin kita mengalami masa tidak enak, tetap keluar sebagai pemenang. Berjaya di masa krisis. Mari kita belajar firman Tuhan. Kita baca ya Kejadian 26. Kejadian pasal 26. Nah, bagaimana seorang umat Tuhan yang diperkenan Tuhan bisa keluar sebagai pemenang di tengah-tengah yang masa yang sulit. Karena Tuhan tidak pernah jamin kita. Kalau engkau percaya aku, hidupmu aman terus, gak pernah. Hidupmu enak terus, gak pernah. Tapi dia justru berkata, aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Kalau seorang orang tua berkata pada anaknya, aku akan sertai engkau terus. Artinya anak itu sedang berjalan di tempat yang enak, atau sedang main PlayStation di kamar, atau sedang berjalan di pinggir jalan yang banyak sekali kendaraan lalu lalang. Kita tahu artinya pasti anak itu satu saat akan berada di dalam bahaya. Dan bahkan Tuhan berkata, aku mengutus engkau ke dalam dunia ini seperti seekor domba di tengah-tengah serigala. Justru saat seperti itulah Tuhan menunjukkan penyertaannya. Amin. Mari kita lihat ya. Ishak di negeri orang Filistin, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Kelaparan menggambarkan bahwa makanan tidak ada, penghasilan tidak ada, penuaian tidak ada. Kelaparan selalu dikaitkan dengan kekeringan. Nah di dunia ini sering kita melihat, untuk bisnis kah, untuk apakah, ada masa-masa yang namanya mungkin masa resesi lah, yang masa krismon lah, macam-macam yang buat orang juga merasa seperti kelaparan seperti ini. Di mana berkat seakan-akan terhalang dan mampet bagi orang-orang percaya sekalipun. Itu bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Dalam zaman Abraham. Siapa Abraham? Bapak saudara orang percaya. Ini menggambarkan orang percaya. Artinya bahwa sekalipun kita orang percaya, bisa saja terjadi masa-masa tidak enak. Bisa saja terjadi masa kekurangan. Bisa saja terjadi masa krisis dalam kehidupan orang percaya. Amin. Karena Abraham pun ngalamin juga. Tapi bedanya apa? Apa dong bedanya Pak kita dengan orang gak percaya? Bedanya mereka menghadapi masa krisis. Kadang kritis sendirian. Kalau kita menghadapinya bersama Tuhan. Tadi kita nyanyikan bersama Tuhan. Kita hadapi segala masalah itu. Nah kita lihat ya. Memang pada zaman Abraham bukan cuma sekali terjadi.
Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelekh, raja orang Filistin. Nah, di sini poinnya Bapak Ibu. Di awal ini poinnya ya, kita melihat ya, Ishak pergi ke Gerar ke Abimelekh, raja orang Filistin. Siapa orang Filistin itu? Musuh besar bangsa Israel. Nantinya bahkan musuh besar yang akan ditumpas habis orang Israel. Tapi justru pergi ke sana dia. Dan ingat, Gerar ini bukan tempat yang subur. Juga mengalami kekeringan. Juga mengalami kelaparan. Buktinya apa? Nanti kita lihat terakhir dikatakan. Orang Filistin iri semua kepada Ishak. Kenapa? Karena Ishak bisa menuai, orang Filistin tetap tidak bisa menuai. Sesuai dengan keadaan dari masa itu. Nah, lalu kemudian kita bisa melihat di sini ayat 2. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir. Berhenti dulu. Bapak Ibu, Tuhan pernah berbicara pada saya secara langsung, katakan kalau kamu baca firman Tuhan, jangan hanya baca apa yang tertulis. Tapi pikirkanlah, ketahuilah, selidikilah apa yang ada di balik apa yang tertulis itu. Misalnya Tuhan ngomong A, kenapa kira-kira Tuhan sampai ngomong A itu? Apa maksud Tuhan? Apa alasan Tuhan ngomong? Ini perlu dipelajarin. Karena kita bisa lebih tahu lagi apa sebenarnya kejadian yang diutarakan oleh Alkitab ini, diajarkan oleh Alkitab ini. Kalau Tuhan berkata, muncul, jangan pergi ke Mesir. Itu ada dua kemungkinan Bapak Ibu. Yang satu, Tuhan melihat kata jangan menunjukkan pencegahan. Berarti Ishak dalam hatinya kepengen ke Mesir, betul? Kepengen ke Mesir. Yang kedua kemungkinannya, Ishak bertanya kepada Tuhan, bolehkah Tuhan aku ke Mesir? Nah, karena bapaknya orang yang sangat taat dan percaya kepada Tuhan, saya percaya Ishak juga demikian. Makanya dia menjadi nenek moyang dari bangsa Israel, umat pilihan Tuhan. Mungkin dia bertanya, dan kita juga orang Kristen sekali haruslah kita bertanya kepada Tuhan, apa yang mau kita lakukan justru di saat-saat krisis. Saat krisis seperti ini orang semua mau pergi ke Mesir. Artinya secara logika manusia dia harusnya pergi ke Mesir. Secara perhitungannya dia sendiri dia harusnya pergi ke Mesir. Wajar kalau orang-orang atau perusahaan atau siapa aja kalau menghadapi krisis, mereka mulai berpikir bagaimana bisa mengatasinya, betul? Bagaimana bisa keluar daripadanya. Tapi dengan pemikiran sendiri mungkin katanya perginya ke Mesir. Kenapa ke Mesir? Karena kita tahu kelaparan selalu dikaitkan zaman dulu dengan kekeringan. Di mana tanaman gak bisa tumbuh, jadi makanan gak ada. Tapi di tempat-tempat di mana ada bantaran sungai besar, itu masih ada kemungkinan tumbuh. Kenapa? Sungainya masih ada. Itulah sebabnya waktu Lut disuruh milih, silakan mau pergi kemana. Mungkin Abraham berkata, engkau ke sana, aku ke sini, pisah saja. Mungkin gitu ya, kayak lagunya Rinto itu ya. Mungkin begitu katanya. Maka Lut milih lembah sungai Yordan. Kenapa? Dilihatnya dari jauh, subur bukan main. Seperti di Taman Eden. Kita tahu kenapa? Lembah sungai. Memang di bantaran sungai itu masih lebih subur dari tempat yang lain. Sama seperti di Israel. Di sungai Yordan itu sumber kehidupan mereka. Jadi kita tahu secara manusiawi, secara logis, secara logika Ishak berkata, aku mau pergi ke Mesir. Kata orang-orang yang lain, kata orang-orang bijak, kata orang yang pintar sekolahan, mungkin kita harus ke Mesir. Karena disitulah masih ada kemungkinan hidup. Di sanalah masih ada kemungkinan dapat makanan. Seperti kita tahu, waktu kelaparan zaman Yusuf itu orang juga kemana? Ke Mesir. Tetapi waktu dia bertanya pada Tuhan, ini pentingnya, ini poin utamanya. Waktu kita menghadapi masalah, janganlah kiranya kita hanya berpikir menurut logika belaka. Karena kemampuan Tuhan, rencana Tuhan kadang-kadang jauh di luar logika manusia. Amin. Maka Ishak bertanya pada Tuhan, atau paling tidak dia datang pada Tuhan dengan hati, keinginan, niat mau pergi ke Mesir. Tapi saya mau katakan, Bapak Ibu, ya memang dulu saya sekolahnya ngambil strategic management. Pada waktu ambil master itu ambilnya strategic management. Jadi waktu saya masih bekerja dulu, kerjaan saya adalah menyusun perencanaan planning buat perusahaan. Business plan atau corporate plan, kalau itu berupa konglomerat, corporate plan, apapun kita bikin dengan perencanaan. Tapi Bapak Ibu, saya tahu karena saya belajar itu, bahwa setiap perencanaan, canggihnya kayak apapun buat manusia, selalu didasarkan atas yang namanya asumsi, prediksi. Kira-kira ke depan bagaimana, kita berdasarkan itu, kita bikin perencanaannya, gitu kan ya. Tapi masalahnya Bapak Ibu, kita juga bisa melihat banyak perencanaan yang kacau. Kenapa? Karena asumsinya, prediksinya tidak terjadi. Yang terjadi adalah beda. Makanya belakangan dikembangkan yang namanya skenario planning. Dan itu terutama dipakai dalam dunia intelijen. Skenario planning aja bukan cuma satu perjanjiannya. Ada plan A, plan B, plan C, plan D, dan seterusnya.
Apa artinya? Kalau kebetulan plan A, rencana A ini gagal atau terhambat karena keadaan di tempat tidak sama dengan yang diprediksi, diperkirakan sebelumnya, ganti plan B. Kalau plan B juga belum bisa, ganti plan C. Ini menunjukkan apa? Bahwa manusia nggak tahu persis masa depan itu bagaimana. Sehingga nggak bisa memperkirakan, memprediksi dengan tepat. Maka akibatnya secanggih apapun perencanaannya, kalau prediksinya luput, luput juga. Kita tahu pada waktu Krismon tahun 97, 98 sampai 2000 itu Indonesia ya yang paling banyak kena justru adalah perusahaan-perusahaan yang jago-jago dalam bidang keuangan internasional. Maaf, ada satu perusahaan konglomerat juga tapi penekanannya pada produksi. Nah itu enggak terlalu kena. Tapi ada saya melihat cukup banyak. Perusahaan-perusahaan yang punya jago-jago keuangan internasional justru kena di sana. Pada waktu itu, pada waktu akhir tahun sebelum masuk tahun krisisnya, itu dolar sudah meningkat ke 4.000, 4.500. Waktu itu Perbanas, Perbankan Nasional Indonesia ngadakan seminar, ngadakan pertemuan, diundang yang hadir ada Bapak Syahrir almarhum, yang gendut itu ya, itu ahli ekonomi internasional luar biasa di Indonesia. Dan pembicara kedua Bapak Mohtar Riyadi, yang katanya ada bankir bertangan dingin gitu kan ya, yang dulu ngedein BCA, ngedein Lipo dan sebagainya. Lalu apa kata mereka? Prediksi mereka, perhitungan mereka, dan kami juga ngitung begitu. Kalau kami yang belajar keuangan internasional juga ngitung begitu, bahwa dolar ini nanti bakalnya titik keseimbangannya, titik equilibriumnya adalah 3.000. Sekarang ini karena lagi hot-hotnya ya masalahnya masalah psikologis sampai ke 4,5. Tapi nanti tahun depan akan ke 3.000. Semua percaya begitu. Dan Bapak Ibu, kebetulan perusahaan tempat saya bekerja itu juga sangat mengandalkan barang impor. Tapi juga banyak ekspor. Maka saya harus pergi ke luar negeri keliling untuk mencari hedging. Hedging itu yang mengamankan kurs. Dan hedgingnya itu bukan cuma yang swap-swap biasa, tapi kita cari hedging yang sangat kompleks. Dan saya harus berjumpa dengan doktor ilmu ekonomi internasional. Enggak semua bank punya begini. Bank-bank besar di luar negeri, orang-orang ada yang keturunan India, ada orang Inggris dan sebagainya. Dan mereka waktu mengkaji ya studi kasus perusahaan kami case study ini, mereka juga berpendapat yang sama. Enggak perlu hedging lagi. Sebab hedging itu ada biayanya. Karena akan kembali ke seperti yang kita perkirakan. Dan pasar kita terutama adalah pasar ekspor. Jadi saya kembali ke Indonesia ngomong dengan bos saya pemilik perusahaan, Pak enggak perlu hedging. Karena secara logika memang enggak perlu hedging. Saya perhitungkan dengan cara keuangan internasional tidak perlu hedging lagi. Tapi Anda tahu apa yang terjadi? Begitu melek mata tahun baru ya bukan tanggal 1, tanggal 2 karena tanggal 1 libur dolarnya loncat. Dalam beberapa hari 17.000. Artinya di luar perkiraan, maka banyak yang bangkrut, banyak yang kena dampaknya justru adalah orang-orang yang punya kemampuan berpikir keuangan internasional. Artinya kadang-kadang intelektualitas kita tidak berdaya menghadapi keadaan. Kita bisa melihat banyak grupnya Salim, Om Lim banyak kena. Pada jago keuangan internasionalnya banyak di sana. Ya, ada sebuah perusahaan konglomerat juga di Jawa Timur ya, yang kemudian ruginya hampir 1 triliun. Bukan karena dampak krisisnya ini, bukan. Tapi karena main falas. Nah ini kan, main falas, kacau perhitungannya salah semua, keliru semua. Maka harus dia menerima swap. Akhirnya kenapa artinya orang-orang yang jago di bidangnya justru terjerumus di sini. Nah jadi kita tahu, pada waktu krisis terjadi, kadang-kadang logika manusia bukanlah jawaban yang paling tepat. Amin. Makanya Tuhan bilang, jangan pergi ke Mesir. Itu enggak logis. Tapi nyatanya kita tahu Ishak berhasil. Bukan cuma itu Bapak Ibu, kita perlu tahu bahwa biasanya ya pada setiap tahun baru Imlek sebelumnya itu para Taipan, para pengusaha besar keturunan Tionghoa itu pergi ke Hong Kong berhimpun di sana. Kenapa? Masing-masing mencari ramalan bisnis tahun depan. Satu ramalan harganya $2 juta. Dan mereka bayar. Soalnya tahun depan biasanya sukses. Termasuk waktu saya kerja di konglomerat itu dulu sebelum saya jadi pendeta juga pergi. Dan biasa sukses. Tapi kali ini pergi ke sana, bayar $2 juta, semua gagal. Artinya apa? Orang pintar pun nggak bisa menentukan nasib kita dengan pasti. Amin. Hanya Tuhan yang bisa. Dan ini loh, walaupun semua orang mengatakan pergilah ke Mesir, walaupun logika kita mengatakan pergi ke Mesir, walaupun kita sekolah pertanian pasti bilang pergi ke Mesir,
Tapi Tuhan justru bilang, jangan pergi ke Mesir. Kadang-kadang solusi dari Tuhan, rencana dari Tuhan di luar logika kita. Pertanyaannya, percayakah kita kepada Tuhan atau kita lebih percaya pada kemampuan manusia? Nah, Ishak dikatakan, jangan pergi ke Mesir. Lalu dikatakan, pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Negeri mana? Kagak tahu sekarang, belum tahu nih. Nanti aja. Pokoknya jangan ke sana kata Tuhan ya. Lalu pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu dan tinggallah di sana sebagai orang asing. Ya ampun, waktu krisis, waktu keadaan gak enak tinggal sebagai orang asing. Itu risikonya besar sekali Bapak Ibu. Maaf ya baru-baru ini. Kemarin dulu beberapa hari yang lalu itu di Vietnam terjadi demo anti Tiongkok. Maka segala sesuatu yang berbau Tiongkok diserbu, 20 orang Tiongkok mati dibunuh. Dianggap orang asing. Di Burma ada para pengungsi Rohingya. Diserbu gitu aja, dianggap orang asing. Di Indonesia juga gitu, pengungsi Afghanistan, pengungsi Vietnam. Pokoknya kalau orang asing itu biasanya apa? Menjadi tumpuan kecurigaan, tumpuan kesalahan. Kalau ada masalah terjadi, orang asing ya. Kalau ada kambing hilang, orang asing. Kalau ada wanita diperkosa, mati dibunuh, orang asing. Paling gampang disalahkan, paling gampang diduduk dan menjadi sasaran kemarahan orang. Bayangin nih Ishak nih. Orang asing suruh tinggal di sana. Padahal tempat dia tinggal sedang kekurangan, sedang krisis di mana orang-orang juga kelaparan. Dan orang Inggris berkata Bapak Ibu, orang yang lapar, hunger people will become anger people. Orang kalau sudah kelaparan gampang marah. Dan suruh tinggal di sana orang asing. Secara logika, ngapain? Risikonya gede. Secara akal sehat, enggak benar ini. Tapi ingat saya katakan, Tuhan itu jauh melampaui akal sehat kita. Amin. Pertanyaan, mau enggak kamu pergi ke sana? Mau enggak nurut perintahku? Mau enggak nurutin rancanganku? Bapak Ibu, Amsal 19 ayat 21 mengatakan, Amsal pasal 19 ayat 21 mengatakan bahwa banyaklah rancangan di hati manusia. Banyak planning macam-macam. Kok di hati Pak? Planning kan di otak mestinya. Artinya sudah turun ke hati, dari otak turun ke hati. Sudah menjadi niat, ya, sudah kebelet mau melakukannya. Tapi hanya keputusan Tuhanlah yang akan terlaksana. Nah ini kita ingat ya. Banyak rancangan yang canggih-canggih di hati manusia, di kepala manusia. Kalau semua bisa diselesaikan oleh manusia sendiri, maka nggak ada negara kena krisis. Nggak ada orang kena krisis. Amin. Tapi kok banyak berarti nggak bisa manusia menyelesaikannya. Ini di luar kemampuan manusia. Dan hanya satu di kolong langit yang bisa nolong kita. Tuhan Yesus Kristus. Amin. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Nah, kata Tuhan, kata Allah kata Tuhan kepada Ishak, janganlah pergi ke Mesir. Diamlah di negeri akan kukatakan kepadamu dan tinggallah di negeri itu sebagai orang asing. Maka kalau kamu itu lakukan, maka akibatnya aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Jadi kapan Ishak diberkati Tuhan? Kalau mau nurut untuk melakukan perintah saran yang gak masuk akal ini. Kalau kamu taat, maka aku akan menyertai engkau. Tinggal lagi sebagai orang asing, berbahaya, berisiko, banyak kemungkinan celaka, tapi aku akan menyertai engkau. Artinya kalau Ishak tidak mau nurut, Ishak ngikuti pikirannya sendiri, ngikuti kepandaiannya sendiri, ngikuti logikanya sendiri, ngikuti orang lain, pergi ke Mesir. Pertanyaan saya, Tuhan mau nyertai enggak? Enggak. Nah ini poin paling pentingnya di sini. Kalau kamu ngikuti rencana Tuhan, walaupun gak masuk akal, maka artinya akibatnya barulah aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Amin. Memberkati tengah-tengah seperti ini kan hil yang mustahil, kata Asmuni. Iya buat Asmuni hil yang mustahil. Tapi buat Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, sebab kepadamulah akan keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Kenapa Tuhan menepati sumpahnya kepada Abraham? Nanti kita baca lebih lanjut ya. Lalu kemudian dikatakan di sini, karena ayat 5, karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukumku. Karena Abraham telah mendengarkan. Bapak Ibu, mendengarkan dengan mendengar itu beda. To hear and to listen itu beda. Kalau cuma mendengar ya cuma lewat aja. Kalau mendengarkan, memperhatikan dengan penuh perhatian. Dan kalau untuk Tuhan, bagi Tuhan, kita mendengarkan termasuk dengan tekad untuk melaksanakannya. Maka aku akan, ya kata, dan dia telah mendengar firmanku dan
melakukan, melihara kewajibannya. Melihara artinya bukan cuma sekali melakukan loh, tapi terus melakukan, terus melakukan, terus melakukan. Itu memelihara namanya. Kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukumku. Bila kita mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan tuntunan Tuhan, lalu memelihara semua kewajiban kita kepada Dia, segala perintahnya, segala ketetapan hukumnya, yaitu apa yang tertulis di Alkitab ini, maka Tuhan juga akan menyertai kita. Yang setuju katakan amin. Tuhan akan menyertai kita dan menepati segala janjinya kepada kita. Maka janji itu perjanjian. Dengan Abraham itu bukan janji sebetulnya. Perjanjian, Abrahamic covenant. Makanya dikatakan perjanjian. Perjanjian itu beda dengan janji biasa. Kalau janji biasa, ya gue datang rumah lu jam 5 ya, itu janji. Tapi kalau perjanjian ada dua belah pihak. Sinteke dan diateke itu namanya bahasa aslinya. Ada dua belah pihak. Masing-masing punya kewajiban di sana. Maka ada materi perjanjian. Misalnya, saya akan beli dari Anda 1000 unit barang ini, harganya 1 triliun. Tapi kewajibannya beginilah speknya, kualitasnya, dan kamu harus serahkan padaku pada akhir bulan Mei. Kalau kita nyerahkannya akhir bulan September, dikasih enggak 1 triliunnya? Ya enggak. Artinya kalau kita tidak mentaati kewajiban ini, kewajiban kita pada Dia, maka kalau Tuhan belum menepati janjinya pada kita, belum melaksanakan janjinya, ya itu salahnya sendiri. Oke, kita lihat berikutnya ya. Lalu kemudian katakan Ishak pergi. Ya karena itu ayat 6, tinggallah Ishak di Gerar. Bayangin sudah orang asing daerah musuh lagi. Gimana keadaannya? Nggak enak saudara. Tapi kita tahu itulah Tuhan. Artinya Tuhan seringkali bekerja dengan cara yang tidak masuk akal. Bahkan seringkali Tuhan bekerja dengan cara yang tidak kita inginkan. Tapi satu saya mau sampaikan. Kalau tuntunan Tuhan datang, baik masuk akal, baik gak masuk akal, baik cocok ataupun gak cocok dengan yang kita pikirkan, baik itu cocok atau gak cocok dengan yang kita inginkan, janganlah kita lari daripadanya. Bapak Ibu, ada sebuah kesaksian yang saya dengar dari seorang. Dia itu pada zaman Krismon, itu 97 sampai 2000, perusahaannya berusaha bertahan. Perusahaan enggak gede-gede banget, kelas menengah lah, karyawannya 40.000. Nah, waktu itu berusaha bertahan. Sampai tahun 2000 itu sudah mau kolaps, mau tutup, mau aduh ruginya banyak sekali, hutang banyak sekali. Maka bos mikir untuk nutup atau gimana ini. Maka dia undang konsultan ahli dari luar negeri untuk memberikan saran gimana bisa lolos dari kematian ini. Lalu konsultan mulai mengadakan survei, kemudian pengamatan, lalu kemudian mulai mengadakan studi untuk memberikan saran. Nah, masalahnya bocor sebelum waktunya saran ini. Dan orang-orang, para karyawan menjadi gempar. Kenapa gempar? Karena sarannya ada downsizing. Apa itu downsizing? Perampingan. Kalau perampingan tubuh enak, karena makin cakep dipandang. Betul ya? Tapi kalau perampingan perusahaan gawat, artinya karena akan banyak yang di PHK. Dan perampingan ini menyisakan cuma 16.000 orang dari 40.000 orang yang ada. Berarti tinggal 40% dipertahankan. Banyak usaha, bidang-bidang usaha lain yang nggak menguntungkan, suruh lepasin semua. Dari 40.000 tinggal 16.000. Berarti tinggal 40%. 60% di PHK. Masalahnya di PHK di masa krisis. Kalau di PHK enggak, masa krisis masih bisa cari kerjaan lain. Kalau di PHK masa krisis cari kerjaan lain, gua sendiri mau PHK orang kok lu lamar ke gua, katakan ya. Jadi ini gempar karyawan, takut kena PHK. Nah, di situ ada seorang anak Tuhan yang berdoa mati sama Tuhan. Dia mulai mikir mau cari kemana kayak nggak mungkin nih. Karena ini masa krisis. Perusahaan yang lain juga mau ngurangi karyawan, ngapain nambah karyawan katanya. Lalu dia mulai berpikir, ini pasti kalau anak Tuhan pasti dipelihara Tuhan katanya. Lalu dia mulai menghitung-hitung. Jadi bukannya bawa Alkitab dan berdoa, bawa suipua, dia hitung-hitung. Apa yang dia hitung? Berapa persen anak Tuhan di perusahaan ini? Sebab kan yang ditinggal 40%. Kalau anak Tuhan mencakup jumlah nggak sampai 40%, berarti kemungkinan bertahannya besar sekali. Gitu ya. Dia mulai hitung-hitung, ternyata cuma 10% anak Tuhan, orang Kristen di dalam perusahaan itu. Waduh, kayak bilang, ini berarti kemungkinan kans untuk lolos ini besar sekali. Yang dibuang 60%, yang ditinggal 40%, tapi 10% di perusahaan ini adalah orang Kristen. Jadi artinya menurut logika dia, yang bisa bertahan itu kemungkinan besar sekali. Lalu dia mulai mikir, kata pendeta kan kita harus sungguh-sungguh sama Tuhan. Dihitung lagi dari 10% ini, berapa persen orang Kristen yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Dia mulai hitung-hitung ya dengan perkiraan dia sendiri, apakah betul apa enggak kita juga enggak tahu. Kata dia cuma 10%. Dari 10% orang Kristen itu yang sungguh-sungguh beribadah dan taat kepada Tuhan. Artinya tinggal 1%.
masakan yang ditinggal 40%, ada 1% orang yang sungguh pada Tuhan, masa nggak lolos sih? Maka pede banget dia, pede banget. Wah, dengan senyum kemana? Kepedean mungkin malah nggak bakal ke PHK, nggak bakal ke PHK menurut pikirannya dia. Bahkan dia pikir nanti kalau ini banyak dikurangi, berarti kans untuk naik pangkat bisa lebih besar. Betul? Kenapa? Karena saingan makin kecil. Maka pede banget dia. Tapi alangkah kagetnya, hampir pingsan dia. Pada waktu pengumuman PHK diumumkan, namanya termasuk yang di PHK. Pada selama ini berdoa, berpuasa sungguh sama Tuhan, mengharapkan Tuhan berkati aku, angkatlah aku supaya keadaan perekonomianku jauh lebih baik. Malah di PHK, gimana nih? Maka dia ngambek sama Tuhan. Hampir 2 tahun tidak mau ke gereja. Dan juga bukan cuma ngambek sama Tuhan, ngambek sama dirinya sendiri. 2 tahun tidak mau kerja. Lalu gimana hidupnya? Hubungan dengan tokobagus.com. Artinya apa? Jualan barang, ya itu tokobagus.com. Makanya dari situ. Tapi setelah 2 tahun, sengsara mungkin tinggal kasur aja ya, ke tempat tidur juga sudah habis mungkin. Baru dia mikir, aku punya anak, punya istri, semua mesti diempanin makanan. Gak bisa suruh makan kasur, gak bisa kan ya. Maka dia mulai berusaha, usaha sendiri. Ya. Karena dia berdoa, dia didorong untuk usaha sendiri, kecil-kecilan. Nah dalam 4 tahun dia diberkati, dia punya cabang 7 di 7 kota. Jadi punya 7 outlet ya sekarang di 7 kota. Nah pada waktu itu setelah dia punya outlet 7 kota, dia sibuk riwa-riwi untuk ngurusi dagangannya, untuk ngurusi kerjaannya, untuk ngurusi bisnisnya. Tuhan satu malam bertanya sama dia, coba sekarang kamu hitung berapa besar pendapatmu sekarang dengan 7 kantor, 7 toko ini. Lalu bandingkan dengan penghasilan di perusahaanmu dulu di mana kau nyesel mati-matian karena kena PHK. Karena dia bekas orang sana punya teman banyak, masih bisa dapat informasi lah. Saya dia hitung-hitung, ternyata penghasilan sekarang dengan 7 toko itu dibanding dengan direktur sekalipun di perusahaan yang lama masih lebih besar penghasilan dia. Padahal kalaupun dia nggak di PHK nggak bakal dalam 4 tahun jadi direktur, nggak bakal. Dia karyawan biasa, paling jadi manajer. Apalagi manajer, direkturnya aja gajinya lebih besar dia hasilnya. Kan dia punya 7 toko di 7 kota. Loh Tuhan kok begini Tuhan? Maka Tuhan bilang, selama ini kamu berdoa, minta terangkat. Kalau kamu masih di sana, belum bisa terangkat. Aku kasih jalan, tapi kamu malah ngambek sama aku. Kalau kamu gak di PHK, kamu gak bakal jadi saudagar seperti ini. Kalau kamu gak di PHK, kamu gak bakal jadi bos dengan 7 outlet seperti ini. Baru dia tahu sama Tuhan. Dia minta ampun dan nangis kepada Tuhan. Karena selama ini gak ngerti bahwa Tuhan itu baik dan Tuhan itu dahsyat, luar biasa. Amin, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Pertama ngambek sama Tuhan. Tapi sekarang jadi lebih sungguh-sungguh lagi. Baru dia tahu bahwa banyak rancangan di hati manusia, tapi hanya keputusan Tuhanlah yang akan terlaksana. Dan semua rancangan Tuhan terbaik buat kita. Ada satu ayat, saya lupa ayatnya, cuma berkata begini Bapak Ibu. Kalau Tuhan tidak ngabulkan doa kita, berarti dia punya yang lebih baik buat kita. Amin. Seperti pada waktu Daud tengkurap terus di tanah, berdoa puasa buat anaknya, karena sakit keras ditulahi Tuhan. Anaknya tetap mati. Setelah anak ini mati, Tuhan kasih anak yang lebih baik, yaitu Salomo, yaitu anak yang dikasihi Tuhan. Amin. Tuhan sediakan yang lebih baik buat kita. Jadi satu hal saya mau katakan, jangan terlalu tergantung pada hikmat akal budi kita, karena tidak bisa menjangkau rencana Tuhan yang jauh lebih besar. Alkitab berkata di 1 Korintus 2 ayat 9, apa yang tidak pernah dilihat mata, apa yang tidak pernah dengar telinga, artinya belum pernah terjadi. Kan yang kayak tadi itu kan jarang kan kejadiannya kan. Tidak pernah didengar telinga, tidak pernah dilihat mata, karena belum pernah ada. Apa yang tidak pernah muncul dalam hati, karena minta pun gak berani. Apakah dia waktu itu pernah minta, Tuhan berikan aku penghasilan lebih gede dari direkturku? Gak berani. Cuma mintanya naikkan Tuhan, tingkatkan penghasilan. Cuma itu aja mintanya. Gak berani minta, Tuhan kasih aku penghasilan lebih besar dari gaji direkturku. Mana mungkin. Itu nanti orang banyak nyanyi lagu-lagu yang penyanyinya sudah almarhum keluar lagi. Mana mungkin kan terjadi. Bisa keluar lagi tuh. Orangnya sudah almarhum. Atau muncul lagi yang lain. Oh tak mungkin akan terjadi. Makanya tidak pernah muncul dalam hatinya. Tapi itu semua yang disediakan oleh Tuhan bagi orang yang mengasihi dia. Amin. Jadi keadaan baik, karena krisis apapun, jangan pernah berkurang kasih kita kepada Tuhan. Karena dia akan memberikan yang terbaik buat kita juga. Nah kita lihat ya. Tapi harus semua selesai. Masih ada satu penghalang di sini. Kita melihat ya. Ayat 7. Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya. Berkatalah iya, dia saudaraku. Ini bohong saudara. Ini melanggar janji. Janji itu janji bukan sumpah, namanya bahasa Ibrani-nya sama-sama berit. Apa itu berit? Suatu niatan sepakati bersama.
Bisa dengan Tuhan, namanya nasar. Bisa dengan orang lain, namanya perjanjian. Bisa dengan pasangan, namanya janji nikah. Sama, tidak harus sumpah, saudara. Adakah kita di sini yang kalau diberkati nikah, pada hari ini saya misalnya Budianto, di hadapan hamba Tuhan, di hadapan jemaat Tuhan, di hadapan saudara semua, di hadapan Tuhan sama yang pertama, bersumpah untuk menerima nama istri saya sebagai saudara, enggak pernah. Berjanji menerima sebagai istri sah satu-satunya, baik dalam keadaan suka maupun duka. Ini waktu keadaannya enggak suka, dibilang saudara. Walaupun Abraham juga begitu loh. Sarah itu walaupun dia saudara tiri, tapi setelah menikah udah berubah. Satu saudara tiri udah nggak ada, jadi istri. Tapi ini Ishak juga niru bapaknya, ngaku saudara. Takut dibunuh orang saking cantiknya istrinya. Dan salah siapa di sini? Salah dia sendiri, cari istri cantik habis itu takut sendiri. Masa dari istri cantik kalau gua ditopengi biar kelihatan jelek gitu. Nah ini salahnya sendiri. Dia melanggar janji yang namanya beret ini. Sehingga berapa lama dia tinggal di Gerar ini belum juga berkat turun. Walaupun Tuhan berjanji loh, kamu tinggal sebagai orang asing, aku akan menyertai dan memberkati engkau. Kalau dia salah ngerti lagi, Tuhan mana berkatnya? Kadang-kadang orang Kristen berdoa, Tuhan kapan Tuhan? Tapi Tuhan juga jawab, kapan nak kau turuti permintaanku. Kita seringkali cuma kapan mau permintaanku. Tuhan kadang-kadang jawab, kapan nak kau taat kepadaku. Kalau banyak kelamaan begini, malaikat ikut campur nyanyi, saudara. Nyanyi lagunya lain. Waktu kita tanya, Tuhan kapan Tuhan? Tuhan tanya kita, kamu kapan nak? Malaikat nyanyi, kapan kita berjumpa lagi. Bisa begitu kata malaikat. Nah ini kita lihat ya. Kemudian dikatakan, sebab ia takut mengatakan ia istriku. Karena pikirnya, jangan-jangan karena pikirnya. Seringkali kita bertindak menurut pikiran kita. Padahal harusnya kita kenakan pikiran Kristus. Dan pikirnya pikir seperti Raja Saul. Raja Saul waktu itu disuruh mau menghadapi perang, dikumpulkan rakyatnya. Tunggu Samuel gak datang-datang. Maka katanya pikirku. Nah ini, nanti rakyat habis semua ini. Maka sebelum kamu datang, ku ambil alih tugasmu sebagai imam. Aku yang persembahkan korban. Akibatnya pikir-pikir habis semua. Ditolak Tuhan dia. Nah pikirku, kadang-kadang pikiran kita itu tidak menurut kita lebih dekat sama Tuhan loh. Tapi tuntunan Tuhanlah yang buat kita pasti lebih dekat kepada Tuhan. Amin. Karena itu usaha mencari terus tuntunan itu. Amin. Dan kita berjalan mengikuti tuntunan ini. Musa berkata, jikalau engkau tidak besertaku, aku tak akan berjalan. Nah ini tekad seperti ini loh. Jadi kalau kita mau melangkah hal-hal apa lagi yang besar, yang menentukan, yang signifikan, yang penting, yang serius, usahakan sedapat-dapatnya mendapatkan tuntunan Tuhan. Amin. Supaya jangan keliru. Pikirnya, jangan-jangan aku dibunuh oleh karena penduduk sempat ini karena Ribka sebab elok parasnya. Nah, setelah beberapa lama dikatakan sini, berapa lama ia ada di sana, berkatnya belum turun loh. Mana yang katanya aku menyertai engkau, aku berkati engkau, belum. Kenapa? Masih ada yang kurang di sini. Kewajiban yang belum dilakukan seperti bapaknya Abraham dulu. Belum. Maka pada berapa lama, satu kali menjenguklah Abimelek, raja orang Filistin, dari jendela. Maka dilihatnya Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribka istrinya. Lalu Abimelek manggil Ishak dan berkata, sesungguhnya dia istrimu. Masa engkau berkata di saudaramu? Jawab Ishak kepadanya, karena pikirku, nah ini lagi pikirku, jangan-jangan aku mati karena dia. Jangan pikiran kita yang kita utamakan, bukan kita gak boleh berpikir, bukan. Tapi jangan pikiran kita yang kita utamakan, tapi bila pikiran Kristus yang kita kenakan. Amin. Nah karena pikirku katanya, jangan-jangan aku mati karenanya. Tapi Abimelek berkata, apakah juga yang telah kau perbuat ini terhadap kami? Mudah sekali terjadi bahwa seorang daripada bangsa ini tidur dengan istrimu, sehingga dengan demikian engkau mendatangkan kesalahan atas kami. Lalu Abimelek memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, siapa yang mengganggu orang ini atau istrinya, pastilah ia dihukum mati. Sekali lagi ini gak logis, saudara. Bayangin pengungsi, kalau ada yang berani ngaku, dihukum mati. Itu kenapa bisa terjadi? Karena Tuhan membuktikan penyertaannya. Amin. Pengungsi itu sasaran kemarahan, sasaran kejahilan, macam-macam. Tapi ini pengungsi satu ini, saya berani ganggu, utik-utik dia atau istrinya, tidak usah diperkosa lah, pokoknya ganggu aja. Pasti dihukum mati. Nah ini, kenapa raja musuh bisa ngomong demikian? Karena Tuhan menggenapi janjinya. Amin. Kalau tidak digerakin Tuhan, gak mungkin raja Filistin ngomong begini. Tidak mungkin mengorbankan rakyatnya sendiri. Siapa tahu yang mengganggu Ishak itu anaknya sendiri. Maka putra mahkota pun harus hukum mati.
Kok bisa? Lah karena dia digerakkan oleh Tuhan. Sebagaimana orang Israel juga. Kalau namanya bangsa budak, itu melarat apa kaya? Halo? Melarat namanya bangsa budak. Tapi keluar dari Mesir, kaya raya. Kenapa? Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati. Maka berikan emas, perak, pakaian mahal-mahal. Nah seperti itu loh. Hal yang tidak masuk akal bisa terjadi. Karena apa? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah Tuhan mulai memberkati dia. Mulai melindungi dia. Penyertaannya mulai kelihatan. Kenapa kan dia sudah ngakuin kembali istrinya sebagai istri. Dia sudah ngakui kesalahannya dan kembali pada status sebelumnya. Berit itu berlaku kembali. Berit itu yang kalau dilakukan maka berkat yang turun. Kalau enggak dilakukan kutuk yang turun. Itu berit kalau bahasa Ibrania ya. Lalu kemudian kita lihat ayat 12. Maka menaburlah Ishak di negeri itu. Setelah sekian lama baru seorang nabur. Ya kenapa? Selama ini Tuhan belum bisa menepi janjinya karena dia belum memenuhi semua persyaratannya. Maka perlulah kita koreksi diri. Apakah masih ada yang keliru-keliru di hadapan Tuhan? Cepat kita perbaiki dan bertobat. Supaya Tuhan juga cepat menggenapi janji dalam hidup kita. Amin. Kalau dikatakan tahun ini dibuka pintu mujizat. Supaya betul-betul dibuka pintu mujizat buat kita. Bukan cuma buat orang lain. Sehingga kita bukan cuma melihat pintu mujizat dibuka. Bukan cuma mendengar pintu mujizat dibuka buat orang lain. Bukan cuma mengharapkan pintu mujizat dibuka buat kita. Bukan cuma memimpikan. Bukan cuma mendoakan. Tapi kita mengalaminya sendiri. Amin. Maka lakukan tugas kita. Yaitu perbaiki apa yang belum cocok sama Tuhan. Itu supaya pintunya dibuka. Kalau kita makin, tahun dibuka mujizat. Udah gampang aja kalau gitu. Gua mau gini suka-suka gua. Maka bukan dibuka. Kalau dulu gemboknya 1, tiba-tiba jadi 5 gemboknya. Kenapa? Karena kita tidak mau mengikuti perintah Tuhan. Makanya saya juga bilang tuh, kalau biasanya kalau di tempat kami, kalau saya khotbah saya begini. Bapak Ibu biasanya kalau orang dengar khotbah, dengar kesaksian, ada 3 macam reaksi utama. Memang tidak hanya 3 tapi golongan besar. Reaksi pertama dengan lalu berkata gini, masa sih gitu, masa bisa begitu. Ini orang yang kurang percaya. Kalau orang kurang percaya, padahal Yesus berkata, jikalau engkau percaya, jadi syarat, barulah engkau akan melihat kemuliaan Allah. Berarti mujizatnya makin jauh, makin lama, nunggunya makin lama. Seperti tadi saya bilang, kalau gemboknya ada 1, bukan Tuhan buka, tiba-tiba jadi 5. Lama menunggu imannya bangkit. Tapi yang kedua yang parah, golongan kedua mengatakan, setelah dengar kesaksian, dengar khotbah, alah nggak ada tuh apa tuh, nggak masuk akal tuh. Nah ini orang yang melecehkan Tuhan. Menolak firman Tuhan sama dengan menolak Tuhan itu sendiri. Karena firman Tuhan adalah Yesus. Amin. Maka buat dia dibuka juga pintu. Tapi pintunya bukan pintu mujizat. Sama sih 7 huruf musibah yang dibuka. Murka Allah yang turun. Tapi buat yang ketiga yang berkata begitu dia mendengar firman Tuhan. Mau masuk akal, mau enggak masuk akal. Mau cocok gak cocok sama keinginannya. Mau cocok gak cocok sama dengan statusnya. Dia berkata hatiku percaya. Maka buat dia lah dibuka pintu mujizat. Amin. Jadi bukan begitu saja terbuka. Ada syaratnya. Ishak dijanjikan. Kalau engkau tinggal di sana sebagai orang asing. Aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Kalau dia tanya kapan Tuhan. Kapan? Selesaikan semua kewajibanmu dulu. Nah sekarang udah selesai kewajibannya dia. Maka tahun itu juga menaburlah Ishak di tanah itu. Tanah mana? Tanah yang juga kena kekeringan. Kok tahu Pak? Karena orang Filistin malah iri kepada dia ya. Iri kepada dia. Maka dikatakan di sini, kita lihat ayat 14. Ia punya kumpulan kambing, domba dan lembu sapi serta banyak anak buah. Sehingga orang Filistin cemburu kepada dia. Artinya karena mereka nggak punya, mereka nggak dapat. Ishak yang dapat. Di tengah-tengah tanah yang kekeringan seperti itu, karena ini bukan di Mesir. Dia menabur karena Tuhan sudah janji. Ya. Lalu menabur Ishak tanah itu dan dalam tahun itu juga. Artinya maksimal 12 bulan kalau dalam tahun itu juga. Bisa kurang dari 12 bulan. Kalau dia nabur di tengah tahun maka cuma 6 bulan. Dia nabur di akhir tahun cuma 2-3 bulan. Maka dia mendapat hasil 100 kali lipat. Nah ini kalau kita mau tarik ke zaman sekarang. Apa itu hasil? Imbal hasil? Return on investment. Betul ya? Jadi berapa return on investmentnya? 100 kali lipat alias 10.000%. Nah Bapak Ibu saya pernah selidikin di Guinness Book of Record. Tingkat ROI, return on investment, hasil terbesar selama mencatat ada 2.500 sekian persen. Alias artinya kalau Anda modal 1 juta, maka dalam setahun Anda mendapatkan 25 juta. Itu yang tertinggi, yang kalau saya tidak salah ingat, itu dapat dengan main di bursa saham. Kalau tidak salah, Warren Buffett atau siapa yang dapat itu. Itu rekor manusia. Dicatat 2.500%. Tapi Ishak mengalami 10.000%.
Masalahnya kenapa nggak dicatat di Guinness Book of Record ya? Apa nggak benar begini? Sorry saudara, bukan nggak benar. Tapi para pengelola Guinness Book of Record itu juga orang Kristen. Jadi dia tahu ini bukan rekodnya Ishak ini. Percuma dicatat. Rekodnya siapa? Yahweh Elohim. Yesua Hamasyah, Yesus Kristus. Jadi nggak dicatat karena bagi Tuhan mau bikin hasil 10.000%, mau bikin hasil 10 juta %, semudah balik telapak tangan. Kenapa? Karena sekali lagi saya katakan tidak ada yang mustahil bagi Dia. Kalau kita ikuti Tuhan, apa saja yang baik bisa terjadi dalam hidup kita. Amin. Nah kita tahu, maka kita tahu akhirnya Ishak bisa berjaya di masa krisis ini. Bapak Ibu, kita tidak tahu kapan masa krisis terjadi dalam hidup kita. Tapi satu hal yang mau sampaikan, kalau sampai itu terjadi, ingatlah kisah Ishak ini. Tidak mengandalkan pemikirannya sendiri, tidak mengandalkan analisanya sendiri, tidak mengandalkan rencananya sendiri, tidak ikut-ikutan orang, tapi ikut perintah Tuhan. Amin. Dan selesaikan semua kewajiban bersama Tuhan. Koreksi diri. Maka Tuhan berkata, walaupun kau tinggal di tengah-tengah situasi seperti tinggal di antara orang asing, aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Dan firman Tuhan, janji Tuhan, ya dan amin. Ishak disertai, buktinya perlindungannya sempurna. Yang kedua ada hasilnya, berkatnya juga luar biasa. Terima kasih Ishak kepada Tuhan itu tak terbalaskan lagi, tak terkirakan. Dan biarlah kita juga demikian. Jadi kalau kita ngalami masa gak enak, jangan menggerutu dulu. Jangan mengeluh dulu, Tuhan katanya ikut Tuhan tuh enak, kok ini gak enak. Ya jangan salah, kita jangan kena angin surga ya. Kadang-kadang ada orang Kristen yang keliru, saya melihat jemaat saya juga ada yang begitu. Katanya Pak kalau jadi Kristen Pak pasti diberkatnya gede Pak. Kalau jadi orang Kristen tidak ada masalah lagi Pak. Siapa yang janji kalau jadi orang Kristen gak ada masalah itu? Tuhan bilang kok si pencuri datang hanya gak ada kerjaan lain. Untuk mencuri, membunuh, binasakan. Jadi karena cuma itu kerjaannya. Tiap kali ketemu manusia terutama orang Kristen bikin masalah. Tetapi Tuhan berkata, aku datang memberi kamu hidup. Hidup yang berkelimpahan. Dia berkata, aku nyertai engkau sampai kesudahan zaman. Itu yang Tuhan janjikan. Jadi pada waktu mengalami masalah, seperti orang tadi contoh saya saksikan, ngambek sama Tuhan 2 tahun. Coba dia gak pakai ngambek. Gak usah 4 tahun nunggu. Plus 2 tahun jadi 6 tahun. Dalam 4 tahun sudah jadi bos ya. Kenapa? Karena dia permintaan Tuhan dikabulkan dengan cara yang berbeda dengan dia minta. Amin. Kalau kita tidak mendapat pengabulan doa dari Tuhan, seperti ayat firman Tuhan berkata, jangan menggerutu. Jangan marah sama Tuhan. Jangan ngambek sama Tuhan. Apalagi undur dari Tuhan. Tapi ketahuilah bahwa dia akan memberikannya yang lebih baik. Amin. Jangan salah mengartikan ya. Terus terang ada sebuah lagu yang mungkin gak terlalu cocok sebenarnya dengan apa yang dikatakan Alkitab. Lagu ini jadi favorit banyak orang. Yang berkata, kau beri yang ku minta. Kalau saya tanya orang-orang ini dari Alkitab, yes, saya bilang ayatnya nggak ada berkata demikian. Tidak ada kata-kata kau beri yang ku minta. Yang ada cuma siapa minta kepadanya akan diberi. Diberi apa? Nah ini nggak harus apa yang diminta loh. Karena dikatakan apabila engkau minta roti, yang pasti jaminannya tidak akan diberi batu. Lalu dikasih apa? Terserah Tuhan yang lebih baik apa. Kalau Tuhan tahu roti di sana itu mengandung zat-zat yang nggak baik, dikasih yang bukan roti, pisang goreng kali ya dikasih ya. Buat kita lebih baik. Nah itu loh, tapi bisa juga minta roti nggak dikasih roti, tapi dikasih pabrik roti. Nah bisa juga, amin. Kalau minta ikan nggak bakal dikasih ular, itu yang ditulis. Gak ada yang berkata, kalau minta ikan pasti dapat ikan, nggak ada. Itu kadang-kadang kita over pede, terlalu pede mengatakan Tuhan pasti mengabulkan apa saja yang kita minta. Belum tentu. Bayangin kalau anak kecil umur 9 tahun mintanya motor. Waduh, dikasih mamanya. Berakhir di mana Pak? Repot Pak nanti gereja Pak. Ibadah penghiburan lagi nanti. Nah itu loh, makanya belum tentu dikasih yang terbaik. Kenapa demikian? Kalau minta ikan gak bakal dikasih ular. Apa dikasih? Macam-macam, bisa ikan, bisa ayam bakar, bisa saja ayam kremes, terserah bagi Tuhan. Bahkan bisa juga kapal penangkap ikan. Atau dikasih tambak sekalian, silakan makan ikan banyak-banyak. Itu urusannya Tuhan. Tapi Tuhan pasti yang terbaik berikan pada kita. Kan dia berkata setelah itu, kalau kamu saja orang yang jahat bisa berikan yang baik bagi anakmu, apalagi Bapa di surga pasti berikan yang baik kepada anaknya. Masalah yang baik ini apa? Bukan yang baik menurut kita. Karena kita belum bisa milih kok sebetulnya. Kita belum tahu apa yang terbaik buat kita. Tapi Tuhan berikan apa yang baik di pandangan Tuhan. Apa yang terbaik buat kita menurut perhitungan Tuhan, itu yang diberikan. Walaupun mungkin sementara mengalami kesedihan. Tapi saya mau katakan, saya lagi, kalau kita menghadapi masalah yang gak enak, kalau kita mendapat dari Tuhan bukan apa yang kita minta, jangan bersedih.
Karena Alkitab berkata, bersukacitalah senantiasa dan tetaplah berdoa. Mengucap syukur dalam segala sesuatu, baik itu terkabul nggak terkabulnya permintaan. Mengucap syukur dalam segala sesuatu. Dan ini bukan cuma saran, bukan himbauan, tapi dikatakan karena inilah yang dikehendaki Allah, kehendak Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi kita tahu kehendak Tuhan, perintah Tuhan buat kita. Mengucap syukur dalam segala sesuatu. Amin. Karena ada kuasa dalam pengucapan syukur. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan, kami belajar Tuhan. Bagaimana kami bisa berjaya justru di masa-masa sulit. Bagaimana kami bisa diberkati di tengah-tengah orang yang kekeringan berkat Tuhan. Dengan taat kepadamu sepenuhnya. Dan mengandalkan engkau sepenuhnya. Dan tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Tidak mengandalkan pemikiran sendiri. Tidak mengandalkan kepandaian kami. Tidak mengandalkan koneksi kami. Tapi mengandalkan engkau sepenuhnya. Terima kasih Yesus, berkati umat Tuhan di tempat ini. Biarlah hamba-Mu selesai berbicara, tapi Roh Kudus terus berbicara pada kami. Mengingatkan kami, terutama bila kami kebetulan menghadapi masa-masa yang sulit. Terima kasih Tuhan. Dalam kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Saudara. Kita akan saksikan pengumuman.